Salam damai sejahtera, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Tidak terasa, ternyata kita sudah memasuki BKSN 2022. Seperti biasa dalam bulan Kitab Suci Nasional, kita semua diajak untuk dapat berefleksi dan mendalami Kitab Suci. Tahun ini, BKSN mempunyai tema besar adalah Allah Sumber Harapan Hidup Baru. Pada akhir tahun 2019 lalu, dunia dikagetkan dengan kehadiran virus COVID-19, di mana efeknya ternyata sangat besar dan di luar dugaan kita semua. Bahkan dampaknya dirasakan di seluruh dunia dan sempat dinyatakan sebagai pandemi. Hal ini memaksa perilaku dan kebiasaan hidup manusia menjadi berubah. Dipaksa keluar dari suatu zona nyaman yang satu untuk pindah ke zona nyaman yang lain. Termasuk perilaku hidup keagamaan pun menjadi bergeser. Memang persoalan dalam hidup manusia tidak akan pernah berakhir. Demikian juga persoalan dunia. Setelah COVID hampir teratasi, dunia kembali diguncang dengan perang Ukraina-Rusia yang berdampak di seluruh dunia, baik secara ekonomi, politik maupun sosial. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia meskipun jauh, namun secara ekonomi tetap terpengaruh, di mana harga barang-barang jadi melambung, demikian juga harga bahan bakar naik dengan sangat signifikan. Sehingga banyak keluarga yang merasakan permasalahan yang luar biasa ini. Untuk itu BKSN 2022 ini mengajak kita semua sebagai umat Katolik di Indonesia untuk merenungkan kembali kehadiran Allah sebagai sumber harapan hidup baru bagi orang beriman. Subtema pada pertemuan pertama adalah Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Di sini kita diajak untuk melihat kembali praktik hidup keagamaan kita. Sejak pandemi, kita diminta untuk menghindari kerumunan demi memutus penyebaran virus COVID-19. Sehingga pelayanan sakramen pun banyak ditangguhkan. Dan umat hanya diperkenankan mengikuti perayaan Ekaristi serta kegiatan rohani lainnya secara online. Ini bukan yang terbaik, tapi minimal kita dapat membantu umat beriman untuk tetap berdoa dan tetap bisa beribadat di rumah. Bacaan kitab suci diambil dari kitab Amos. Siapa Amos? Amos adalah salah satu dari ke-12 nabi kecil. Kenapa dia dipanggil nabi kecil? Ya karena kitabnya tipis. Amos adalah seorang peternak domba dari Tekoa yang hidup dan berkarya di zaman Uzia, Raja Yehuda, dan di zaman Yerobeam, Raja Israel. Di masa perekonomian Israel sedang berkembang pesat dan mengalami kemakmuran. Sayangnya malah terjadi degradasi moral, ketidakadilan sosial, serta hidup keagamaan yang palsu. Amos mengecam semuanya itu. Bahkan mewartakan akan terjadi keruntuhan dan kehancuran bila Israel tidak bertobat. Maka Amos dianggap gila dan aneh. Bagaimana mungkin bisa hancur dan runtuh saat keadaan sedang makmur dan kuat? Amos 5 ayat 4-6 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki turunan Yusuf bagaikan api yang memakan habis dengan tidak ada yang memadamkannya bagi Betel. Dari bacaan ini kita dapat mencatat 4 hal. Yang pertama, carilah aku atau carilah Tuhan. Kedua, maka kamu akan hidup. Yang ketiga, carilah. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Dan yang keempat, api yang memakan habis tidak ada yang memadamkan. Kitab Perjanjian Lama secara garis besar isinya adalah peringatan di mana orang yang meninggalkan Tuhan akan celaka dan orang yang hidup dalam Tuhan akan diberkati dan bahagia. Maka kalau kita perhatikan ungkapan carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, itu dikatakan sampai 2 kali.
Artinya hal ini esensial dan penting. Carilah Tuhan merupakan suatu undangan untuk datang menyembah hanya kepada Tuhan. Di mana dalam Keluaran 6 ayat 6 Tuhan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Sejak saat itu Tuhan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatnya. Ungkapan mencari Tuhan bukan berarti mencari sesuatu yang hilang, tapi lebih kepada kesiapan hati kita untuk kembali berkomitmen kepada Allah dan untuk kembali menyembahnya dan tidak mencari ilah-ilah lain. Ini juga sebagai ajakan pertobatan untuk kita kembali kepada Allah karena sudah tidak setia dan menyisihkan Tuhan. Maka kamu akan hidup adalah sebagai buah dari pencarian akan Tuhan. Karena hanya Allah yang dapat menjamin dan penyelenggara kehidupan. Jadi kehidupan hanya dapat diperoleh ketika orang mendekatkan diri dan menyatukan dirinya dengan Allah sang empunya hidup. Seringkali kita lihat ketika bangsa Israel berdosa dan menjauhkan diri dari Allah dan tidak menyembah Allah, maka dia akan bermasalah seperti kalah dan mati saat berperang. Bahkan akhirnya kemudian kita juga tahu mereka dibuang ke Babel. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyembah ke Berseba. Apa itu Betel, Gilgal dan Berseba? Itu adalah nama daerah atau kota yang cukup bersejarah. Keluaran 28 ayat 17 menyatakan Betel adalah rumah Allah, pintu gerbang surga. Bahkan menurut Keluaran 35 ayat 1, Allah menyuruh Yakub mendirikan mezbah baginya di sana. Sebenarnya Betel adalah tempat yang cukup baik. Namun kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 28 sampai 30, Yerobeam yang khawatir rakyatnya akan kembali kepada keturunan Daud, dia membuat patung anak lembu jantan dari emas untuk disembah di Betel. Sehingga dikatakan rakyat pergi ke Betel untuk menyembah patung dan bukan untuk menyembah Allah. Sementara Gilgal ada tempat perhentian orang Israel sebelum merebut Kanaan. Dan di tempat ini pula lah Allah menyuruh Yosua menyunatkan kedua kalinya bagi orang-orang yang lahir di padang gurun dan belum disunat. Itu ditulis dalam Yosua 5 ayat 2. Dalam perjanjian lama, sunat adalah tanda perjanjian Tuhan dengan orang Israel. Di Gilgal juga ternyata ditemukan mezbah, patung-patung dan tiang-tiang berhala yang harus dirobohkan. Sementara kalau Berseba adalah daerah paling selatan yang merupakan perbatasan dengan wilayah luar Israel. Memang tidak ada catatan kalau Berseba adalah tempat penyembahan bahara. Tapi karena letaknya di perbatasan, maka bangsa Israel diharapkan tidak menyeberang kepada bangsa asing untuk mencari ilah-ilah atau gaya hidup yang baru. Api yang memakan habis dengan tidak ada yang memadamkan, ini dapat diartikan orang yang tidak setia dan menyembah berhala dalam perjanjian lama akan menerima hukuman yang keras dari Tuhan. Dia dimakan api. Zaman itu kehidupan memang sangat keras. Perperangan antar bangsa sering terjadi. Saat sebuah kota jatuh ke tangan musuh, biasanya akan dibakar musnah. Seperti juga saat orang Israel masuk ke Kanaan, mereka melewati Yeriko. Mereka pun membakar Yeriko. Juga saat Yerusalem jatuh ke tangan Nebukadnezar, tentara Babel pun membakarnya sampai habis. Kalau lihat di sini, kok sepertinya hukuman Tuhan kejam sekali ya. Sebenarnya yang mau dikatakan bukan itu. Bangsa Israel adalah bangsa terpilih. Mereka harusnya sadar bahwa mereka harus setia pada janji untuk menyembah Allah yang merupakan sumber hidup dan kekuatan dan perlindungan bagi bangsa Israel. Namun mereka bukannya menimba kekuatan dari Allah sang sumber kehidupan, tapi malah meninggalkannya. Sehingga saat mereka mencapakan Allah dengan beribadat atau menyembah ilah-ilah yang lain, mereka menjadi lemah dan mudah dikalahkan bangsa lain. Karena mereka tidak punya perlindungan. Kondisi ini sebenarnya cukup mirip dengan kondisi saat ini, di mana kita semua tahu kalau sakramen Ekaristi adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita. Kehadiran kita dalam sakramen Ekaristi itu sangat penting, tapi tetap saja masih banyak yang memilih hadir secara online, sehingga saat masalah datang mereka jadi rapuh
dan tidak punya perlindungan, apalagi kekuatan untuk kembali bangkit. Dalam pertemuan yang pertama ini, kita semua diajak untuk dapat merefleksikan kembali hidup keagamaan kita. Apakah kita sudah menghidupi iman Kristiani kita? Apakah perilaku hidup kita sudah sesuai dengan ibadat dan iman kita? Bukankah Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Juga perlu diingat, saat masalah datang, kita jangan pernah kehilangan harapan. Kita harus kembali kepada Tuhan, Sang punya kehidupan. Karena dalam Tuhan selalu ada harapan baru. Jangan malah melarikan diri dari Tuhan untuk mencari pemenuhan batin dengan cara yang salah, yang malah menjauhkan diri dari Tuhan dengan menciptakan zona nyaman yang baru, seperti dikatakan Bethel, Gilgal, dan Berseba, di mana seolah-olah kita sudah berada dekat Tuhan, tapi sebetulnya bukan. Seperti memperoleh kenyamanan baru, ilah baru, tapi sebenarnya kita malah sudah menodai hakikat awal kita untuk hidup bersama Tuhan. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.